Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Agung Ilzul Haq dengan saya sendiri Yunika Ferinda. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang sikap sabar, ikhlas, dan pemaaf. Pada umumnya, kita semua dapat lebih sabar, ikhlas, dan menjadi pemaaf di saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai hal yang menyenangkan. Akan tetapi, saat diuji dengan kejadian yang tidak menyenangkan, seperti kesulitan hidup dan kehilangan sesuatu yang kita cintai, maka kebanyakan dari kita akan sulit menerimanya. Ujian kesulitan, kehilangan, kekurangan, musibah, penyakit, atau kemiskinan adalah perkara biasa yang dihadapi oleh manusia selama hidup di dunia ini. Setiap orang pasti memiliki bermacam-macam masalah dan aneka kesulitan. Tingkat ujian dan masalah itu pun juga berbeda-beda. Nah, selanjutnya tinggal bagaimana caranya kita mengatasi berbagai masalah dan kesulitan itu. Bagaimana caranya? Kuncinya ada pada keikhlasan hati, kesabaran jiwa, dan pribadi yang pemaaf. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan ketiga hal ini melalui ayat-ayatnya. Rasulullah juga telah memberikan contoh yang nyata. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. Artinya, kecuali orang-orang yang bertobat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama orang-orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 146. Perilaku ikhlas sebagai penghayatan dan pengamalan Quran Surah An-Nisa ayat 146 dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan cara 1. Gemar melakukan perbuatan terpuji dan tidak dipamerkan kepada orang lain. 2. Ikhlas dalam beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Tidak mengharapkan pujian atau sanjungan dari orang lain. 4. Selalu berhati-hati dalam bertindak atau berperilaku. 5. Tidak pernah membedakan antara amal besar dan amal kecil. Dan yang terakhir, tidak menghitung-hitung apalagi mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah diberikan kepada orang lain. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Artinya, sabar adalah bagian dari iman, sebagaimana kepala bagian dari tubuh. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta orang-orang yang sabar. Sabar merupakan pengendali hati untuk selalu istiqomah dalam berbuat baik. Sabar bisa diartikan tabah, tahan menderita, ulet, tekun, dan tidak mudah putus asa. Sabar juga bisa berarti menahan. Maksudnya, menahan diri dari kesusahan yang menimpanya, menahan lisan atau anggota badan dari perkataan dan perbuatan yang tidak baik, serta menahan rasa malas untuk berbuat baik. Sabar juga berarti menahan diri untuk tidak melampiaskan nafsu angkara murka, mengendalikan lidah untuk tidak berkeluh kesah, dan mengontrol anggota tubuh untuk tidak bertindak anarki. Orang yang sabar tidak hanya bersikap lapang dada saat menghadapi kesulitan dan musibah, tetapi juga teguh pendirian atau istiqomah dalam memperjuangkan kebenaran dan selalu dinamis dan optimis dalam meraih masa depan yang lebih baik dan bermakna. Sabar itu ada beberapa macam, antara lain sabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi kemaksiatan dan meninggalkan larangan Allah, menerima dan menghadapi musibah, menuntut ilmu pengetahuan, serta sabar dalam bekerja dan berkarya. Kelima bentuk kesabaran tersebut berkaitan erat dengan ketahanan mental spiritual, sehingga kesabaran itu selalu menuntut ketahanan jiwa dan kekayaan mental spiritual yang tangguh.
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Artinya, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat Ali Imran ayat 134. Kandungan Quran Surat Ali Imran ayat 134 menjelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa, yaitu selalu memaafkan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk saling memaafkan dan meminta maaf. Pemaaf berarti orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. Sikap pemaaf berarti sikap suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Dalam bahasa Arab, sikap pemaaf disebut al-af, yang juga memiliki arti bertambah atau berlebih, penghapusan, ampuh, atau anugerah. Setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Kesalahan dan kekhilafan adalah fitrah yang melekat pada diri manusia. Rasulullah SAW bersabda, setiap manusia pernah melakukan kesalahan dan sebaik-baik pelaku kesalahan itu adalah orang yang segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, manusia yang baik bukanlah orang yang tidak pernah berbuat salah, karena itu mustahil kecuali Rasulullah SAW yang maksum atau senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, manusia yang baik adalah manusia yang menyadari kesalahannya dan segera bertobat kepada Allah dan meminta ampunannya. Sabar, ikhlas, dan pemaaf memberikan ketenangan dalam berpikir, membawa keberuntungan dan keselamatan dunia akhirat, serta mendapat pertolongan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga kita semua dapat menerapkan perilaku terpuji, sabar, ikhlas, dan pemaaf dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga apa yang kami sampaikan pada video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.